dipotong kependekan jigrak, panjang sedikit lemes, jatuh, dikatasin dibuat volume juga nggak bisa, lepek. Jadi kemarin gue nanya, apakah ada pertanyaan seputar rambut? Silahkan tanyakan, nanti akan saya jawab di video Q&A konsultasi. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini gue bakal jawabin pertanyaan kalian yang udah gue tanyain kemarin di komunitas di YouTube. Jadi kemarin gue nanya, apakah ada pertanyaan seputar rambut? Silahkan tanyakan, nanti akan saya jawab di video Q&A konsultasi. Jadi ini banyak yang ditunggu-tunggu. 5 hari yang lalu gue posting. Setiap hari gua itu diteror, entah WhatsApp untuk jadwal cukur, chat di Tokopedia, di Shopee, di DM Instagram, semuanya itu nanya tentang rambut, masalah rambut, semuanya itu tentang rambut. Sebenarnya kalau kalian nonton video-video gue sampai habis, itu semuanya ada pertanyaan kalian. Bahkan banyak pertanyaan yang mengulang-ulang, sebenarnya ada jawabannya, semuanya itu udah ada gue siapin di YouTube gitu. Gue bikin Q&A ini khusus konsultasi tentang rambut. Oke, langsung aja kita lihat, ada 520 komentar, artinya 520 pertanyaan nih, gimana jawabnya? Ya semoga bisa kejawab semua sih, cuman kayaknya banyak beberapa pertanyaan yang sama. Dan di sini gue bakal jawab cepet aja, sesuai pengalaman gue dan sesuai fakta, bukan mitos-mitos ya. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama. Bang, rambut depan bentuk M. Bang, dulunya rambut gue normal aja. Pas setelah cukur sama tukang cukurnya, rambut depan gue terkikis pakai pisaunya. Alhasil rambut depan gue bentuk M. Gue pakai setelan Coma Hair bisa, tapi bentuknya jadi lepek di bagian yang hilang. Solusinya untuk balikin rambut seperti semula itu gimana? Apakah ada cara atau hanya ada alternatifnya? Semoga dibaca. Oke, kepala bentuknya M karena di pisau, mungkin di pisau ini ya, bagian ujung-ujung sini ya. Kalau emang nggak ada keturunan kebotakan, kalau pengen normal lagi, botakin semua, lalu panjangin rata semua. Gitu. Kemungkinan kalau depannya kehajar itu setiap tukang cukur pasti potong lagi, akhirnya kebentuk M, kebentuk ke atas, lama-lama botak. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Rambut gua rontok terus bang, lama-lama jadi tipis. Untuk solusinya gimana ya? Terima kasih. Oke, rambut rontok penyebabnya apa? Banyak. Ada kena matahari, terus bahan kimia, sampo, conditioner itu bisa membuat rambut Anda rontok. Biasanya yang paling gampang adalah ganti sampo, karena biasanya samponya nggak cocok terus rontok. Tapi kalau emang ini dari keturunan genetik, itu susah untuk diperbaiki. Jadi untuk mencegahnya adalah pakai vitamin, argan oil, pakai hair tonic, pokoknya semua perawatan rambut dipakai. Pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya nih Om, rambut saya tuh tipenya lurus banget terus lemas. Kira-kira kalau digondongin bagus nggak? Sama model yang cocok buat saya apa? Biar nggak kelihatan itu aja. Oke, rambut lurus lemas banget. Buat teman-teman, rambut lurus lemas banget itu adalah rambut yang paling susah untuk dimodelin. Nggak bisa banyak macam-macam model rambut karena sangat terbatas. Rambut lurus tuh dipotong kependekan jigrak, panjang sedikit lemes, jatuh, terus dikatasin dibuat volume juga nggak bisa, lepek. Digondongin bagus nggak? Enggak, karena bakal kayak cewek kalau rambut lurus. Jadi baiknya kalau rambut lurus, temukan tukang cukur yang emang dia mengerti rambut lurus, karena susah. Pertanyaan selanjutnya, bang, saya mau nanya, saya sering lihat idol K-pop itu mereka rambutnya pada lurus, gampang diatur, padahal sebelumnya pas mereka waktu debut lurus, rambutnya dasarnya beragam, ada yang ika, ada yang keriting, ada yang kayak duri, dan itu mereka bisa lurus pakai catokan atau emang ada treatment khusus lainnya. Nah, terus mereka idol kalau lagi konser manggung, rambutnya itu ditata sama artisnya, dan pas mereka jinggak-jinggak, lompat-lompat, itu style rambutnya nggak acak-acakan, nggak berubah, pakai spray apa sih? Penasaran. Nah, ini yang banyak kalian nggak tahu, mereka itu kan K-pop artis idol. Kalian tahu nggak orang yang di belakang mereka yang menata rambutnya itu segimana susahnya? Setiap 1 jam mereka manggung nyanyi, nggak setiap 1 jam, setiap 1 lagu atau 2 lagu itu dia ke belakang panggung, ganti kostum, benerin lagi rambutnya, pakai hairspray, pakai pomade, catokan segala macam biar rambutnya tetap bagus. Itu semuanya udah di set, udah ditata sedemikian rupa. Jadi buat kalian pengen kayak mereka itu nggak akan bisa kalau kalian males styling, nggak mau belajar
cara menata, nggak mau peduli sama kesehatan rambut, itu nggak akan bisa. Jadi jangan salahkan tukang cukur kalau cukurannya udah bagus tapi kalian nggak bisa natanya. Resikonya apa? Resikonya rambut bisa rontok, rusak karena sering catokan, sering pakai produk. Pertanyaan selanjutnya, Bang Jule kasih pendapat dong soal Jason Maki, misal seputar teknik dengan cara juga pendapat abang. Ini nanti bakal gua bakal bikin videonya. Lanjut, Bang, rambut aneh botak, tumbuhnya itu lama banget. Ada shampoo atau cara khusus nggak biar cepet tumbuh, biar kayak super saiyan? Sampai sekarang gue belum menemukan produk cairan atau sampo, cairan khusus segala macam biar rambut cepet tumbuh. Karena semua orang bilang itu, misalnya kayak, oh iya gue pakai sampo ini nih lumayan jadi cepet tumbuh. Pas gue tanya, lu teliti nggak sebelum pakai itu berapa dalam sebulan tumbuhnya berapa senti, terus setelah pakai itu berapa senti tumbuhnya setiap bulannya? Nggak ada. Mereka itu semua berdasarkan perasaan. Jadi gue kayaknya kalau pakai sampo ini lebih cepet tumbuh, perasaan, kayaknya, katanya. Jadinya gue belum nemuin ada yang benar-benar neliti sampo ini manjur nggak buat pertumbuhan rambut lebih cepat gitu. Makanya sementara ini gue selalu jawab tidak ada caranya untuk menumbuhkan rambut cepat, mendebalkan rambut cepat. Semuanya itu bakal kembali pada dasarnya rambut. Kalau rambutnya tipis ya tipis aja, kalau rambutnya tebal ya tebal aja. Rambut tipis, tebal, ikal, semuanya itu bagus, yang penting sehat. Pertanyaan selanjutnya, Bang, potongan rambut panjang, Bang, seperti apa ya bisa jadi gondrong sama solusi rambut kering? Hah? Maksudnya apa? Bang, potongan rambut panjang, Bang, seperti apa yang bisa jadi gondrong? Panjang. Ini gimana, kampret Muhammad Aziz? Semua tipe rambut itu bisa panjang. Mau kalian rambut ikal, lurus, keriting, semuanya bisa. Yang penting jangan dipotong, pasti gondrong. Sama solusi rambut kering. Rambut kering itu solusinya ya disiram pakai air. Kalau rambut kering itu solusinya yang pertama, jangan terlalu sering sampoan. Sampoannya dikurangin karena kelenjar minyak itu harus melumasi rambut supaya rambut nggak terlalu kering. Begitu teman-teman. Langsung pertanyaan selanjutnya, Bang, posisi unyeng-unyeng itu menentukan bisa tidaknya rambut untuk dimodel macam-macam nggak sih? Soalnya ngelihat kalau misal posisi unyeng-unyeng ada di pinggir, terus di pinggir itu blok, kayaknya jarang ngelihatnya. Pasti rata-rata ada di tengah. Unyeng-unyeng adalah kalau di gue itu pusat semua pola. Jadi ketika gue pengen bikin pola rambut, itu yang pertama gue cari unyeng-unyengnya. Gimana caranya si pola ini akan proporsional sama rambut, itu harus ngikutin unyeng-unyeng, ngikutin pusaran, ngikutin usar-usar. Jadi pusaran ini menentukan pola rambut, tapi tidak menentukan model rambut. Model rambut yang bagus, yang proporsional, itu harus mengikuti pola unyeng-unyeng. Ngerti? Jadi kalau tublok itu sebenarnya unyeng-unyeng tuh nggak terlalu berpengaruh karena rambut bagian atasnya panjang dan dibiarin berantakan. Jadi unyeng-unyengnya itu nggak terlalu kelihatan. Pertanyaan selanjutnya, rambut saya lebat, lurus, panjang, tapi di sela-sela rambut ada rambut panjang yang bergelombang parah, keriting. Terus ngatasin rambut saya gimana? Rambut saya lebat, lurus, panjang, tapi di sela-sela rambut ada rambut gelombang. Oh, itu rambut mati, itu rambut bercabang. Itu berarti rambutnya agak rusak. Nah, biasanya rambut yang bergelombang di tengah-tengah rambut panjang itu rambutnya patah dan rusak. Kayak rambut gue nih, rambut gue banyak kok yang begitu, cuman ya gue juga lumayan sering pakai vitamin, conditioner, pakai perawatan, argan oil segala macam, itu lumayan membantu rambut jadi halus dan tidak mudah patah. Pertanyaan selanjutnya, Bang, di kulit kepala gue ada jerawatnya plus ketombe, rambut gue juga rusak, ngembang, bercabang, kasih solusi dong. Malu dibeli terus, rambut kayak sapu ijuk. Aduh, ini nanti ya, benar, ini gue serius, gue bakal bikin videonya karena ini masalah yang berat, masalahnya itu terlalu berat. Ini harus ada observasi kenapa kulit kepala itu sampai jerawat, ketombe, sampai apa, nama penyakitnya tuh psoriasis apa sih, lupa gue lagi. Pokoknya ketombe yang tidak bisa dihilangkan itu ada, emang beberapa orang tuh ada yang begitu. Nanti gua bikin videonya. Pertanyaan selanjutnya, dulu rambut saya lurus banget, lembut, tapi setelah saya botakin, terus pas pertumbuhan saya selalu sampoan tiap hari, sehari 2 kali, dan sering pakai pomade biasanya warna, dan sekarang rambut saya ikal dan rusak. Apakah ada solusinya, Bang? Aduh. Ini solusinya adalah dibotakin dulu terus dirawat, jangan pakai pomade biasa, pomade warna, apalagi pomade warna ya. Kebanyakan pomade warna itu, apalagi yang beredar di Indonesia, itu tidak melalui BPOM, tidak terlegalisasi. Bahan yang dipakai untuk membuat pomade, warna segala macam itu belum terlegalisasi, belum berbentuk POM. Yang gua tahu ya, gua nggak tahu ada yang benar-benar legal atau enggak. Cuman mendingan kalau mau beli pomade itu benar-benar yang
kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu dia minimal BPOM, dia resmi, ada kode produksi, bukan home pomade. Bukannya gua ini ya menjelekkan home pomade, cuman takaran bahan kimia, bahan-bahan pomade itu nggak bisa sembarangan. Nanti siapa yang tanggung jawab kalau rambut kalian jadinya rusak? Kalau produk itu merusak rambut kalian, kalian akan minta tanggung jawab sama siapa gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bang mau tanya kalau rambut sering kena helm, tapi mau model belah tengah, kira-kira itu ngerusak model hairstylesnya enggak Bang? Soalnya kan pakai helm bisa bikin rambut kita lepek. Ya bisa lah, maksud gua rambut kena angin aja berubah, apalagi kena helm. Kalau kalian pengen model rambutnya belah tengah nggak ngerusak modelnya, ya jangan pakai helm, pakai mobil, beli mobil. enggak gini, bisa diatasinya tuh bisa. Cuman yang gua serang ini adalah mindsetnya itu, Bang gimana caranya pakai helm tapi rambut tetap bagus? Ya orang pakai rambut helm itu pasti berubah. Gimana caranya tetap bagus? Ya ditata ulang lagi, disisir lagi, pakai hair dryer lagi, pakai pomade lagi. Itu caranya. Jangan nyari yang nggak mungkin gitu. Rambut pengen tetap begitu, nggak berubah, tapi kena helm. Ya kena helm pasti mejret lah, pasti lepek. Gimana sih? Kesel gue lama-lama nih. Pertanyaan selanjutnya, Bang Jo rambut ikal ngembang bisa dipotong model mulet nggak? Bisa. Semua model rambut itu bisa, tergantung tukang cukurnya. Lanjut, Bang tolong jawab, rambut saya lemas ke bawah, terus saya mau naikin ke atas, malah ke bawah lagi. Mau pakai pomade takut rambut rusak. Oh iya, biasanya habis sampoan rambut saya ke bawah terus, kalau nggak sampoan 3-6 hari baru bisa diangkat rambutnya, tapi efek sampingnya banyak ketombe. Saran Bang, saran gua adalah botakin. Ini salah satu mindset yang salah menurut gua ya. Rambutnya lemes, pengen dinaikin pakai pomade tapi takut rusak. Sedangkan cara untuk naikin ya pakai pomade, pakai hair dryer. Rambutnya lemes, pengen dinaikin pakai pomade tapi takut rusak. Ya nggak akan bisa. Kalau pengen dinaikin, caranya itu pakai hair dryer, pakai pomade, produk atau apapun itu ya, hairspray segala macam ya. Kalau takut rusak, ya jangan dinaikin, turun aja biarin. Kadang kesel sama yang gini-gini tuh. Lanjut lagi, Bang mau tanya, bagaimana cara memperbaiki rambut rusak karena disasak? Karena gara-gara disasak dari SD, jadi sekarang rambutnya jadi jarang dan jelek. Dulu pas maba pernah digundulin tapi numbuhnya tetap kayak gitu. Bang, cara memperbaiki ujung rambut yang melengkung ke atas kalau kering dan ngelengkung kayak Superman kalau basah. Nah ini dia nih, yang tadi masalah rambut lurus, ini masalah rambut ikal. Yang pertama dia bilang cara ngatasin rambut jelek karena disasak itu, yang pertama caranya adalah botakin, habis itu dirawat pakai vitamin, hair tonic, terus dijaga rambutnya biar nggak kena sorotan langsung sinar matahari. Itu bisa membantu. Karena gunting sasak salah teknik itu memang bisa ngerusak, bisa membuat rambut yang tadinya lurus jadi ikal dan kering. Pertanyaan kedua dari dia adalah bagaimana cara memperbaiki ujung rambut yang melengkung ke atas kalau kering dan ngelengkung kayak Superman kalau basah. Ini sama kayak tadi kejadiannya rambut lurus. Rambut ikal kalau basah ia akan jadi Superman, kalau kering pasti bakal melengkung. Itu nggak bisa diperbaikin, itu bukan masalah, itu emang dasar rambutnya ikal. Jadi kalau rambut ikal kering ya bakal ikal, nggak akan bisa lurus. Gimana cara lurusinnya? Pakai catokan. Gak mau pakai catokan, takut rambutnya rusak, ya nggak usah berharap rambut lurus. Solusinya gimana? Solusinya diterima. Kalian terima rambutnya ikal, kalian terima rambutnya lurus, cari tukang cukur yang mengerti rambut lurus, yang mengerti rambut ikal. Selesai. Lanjut. Bang, cara bikin rambut lembut, lemas dan jatuh ke bawah. Nah, yang tadi bermasalah sama rambut lemas, yang ini sekarang pengen rambut lembut lemas jatuh ke bawah. Ini bisa nggak? Siapa nih? Muhammad Farhan sama Jav SD. Wah nih Jav SD nih situs bokep Jepang nih jangan-jangan. Dia rambutnya lemas sama yang rambutnya nggak pengen lemas, bisa ditukar aja nggak palanya nih? Coba kalian berhubungan satu sama lain minta tukar kepalanya gitu. Heran gue tuh, kayak yang satu bermasalah dengan rambut lemas, yang satu pengen rambutnya lemas. Makanya gue bilang yang gue serang itu pasti mindsetnya. Karena ini bukan rambutnya yang salah, tapi otak kalian nih, mindsetnya yang salah. Rambut lemas, rambut ngembang, semuanya itu ya itu varian rambut kita, itu bukan masalah. Kita itu lahir ada yang rambutnya ikal, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang lepek, ada yang ngembang. Ya sama kayak kulit aja, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang itu. Ya itu bukan masalah. Itu
yang harus diterima, dan tinggal cari solusinya itu yang gue bilang tadi. Cari tukang cukur yang bisa mengarahkan rambutnya ke model yang bagus, yang proporsional sesuai dengan jenis rambut kalian gitu. Lanjut, saya mau tanya bang, pakai minyak rambut bagusan pakai minyak rambut apa pakai sampo? Woi, bagusan pakai minyak rambut apa pakai sampo? Minyak rambut sama sampo itu beda produknya. Yang satu untuk membersihkan rambut, yang satu buat styling. Nggak bisa dibandingin. Dua-duanya bagus buat kalau dipakai untuk setiap hari. Ya, satu pertanyaan terakhir. Bang, mau nanya dong, gimana cara bikin rambut lemas, gampang diatur, tanpa pomade tapi ya bang? Soalnya rambut gua ponian bang. Pengen bisa dikelimis ke belakang tanpa harus pakai pomade atau powder gitu. Buat kamu Muhammad Guntur, nih buat lu nih ya, lu pengen rambut klimis ke atas, tapi nggak mau produk, lu namanya ngayal, lu namanya itu kayak lu disakitin sama ceweknya, terus berharap hati lu yang retak itu bakal sembuh seperti semula. Susah itu kan, nggak akan bisa. Jadi lu mau rambut lemas gampang diatur, tapi nggak mau usaha, tapi lu nggak mau pakai pomade, ya nggak akan bisa. Buat kalian yang nanya-nanya gini nih, coba inilah tanya yang mungkin gitu. Maksud gua mindsetnya, coba logikanya itu diatur gitu, dibikin sederhana gitu. Kalian pengen perut kenyang tapi malas makan, nah itu nggak akan bisa. Oke, udah ya. Gue rasa cukup segitu. Banyak pertanyaan, tapi gue lihat pertanyaannya hampir sama semua, diulang-ulang semuanya. Rambut kering itu udah dijawab. Buat kalian yang mau cukur sama gue, sampai hari ini gue masih tutup, masih stop cukur, karena di kamar cukur pun kompleknya itu ditutup, di Portal dan di Hanet Studio, apalagi di Jakarta itu kalau barbershop buka akan dirazia. Ya intinya kena ciduk lah. Karena udah ada beberapa temen yang barbershopnya tuh disegel gitu, nggak boleh buka dulu sementara. Tahan dulu, sabar. Yang penting rambut kalian sehat. Kalau rambutnya panjang, gerah atau nusuk-nusuk mata itu nggak apa-apa. Ini saatnya kalian untuk merawat rambut, untuk manjangin rambut. Jadi kalau kalian nanti pengen model tublok, Korea atau model apapun itu, datang ke gua dan itu bisa banyak model. Kalau rambut panjang lebih enak. Gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Semoga ini bisa membantu buat kalian. Ingat semua di sini gue menjawab berdasarkan pengalaman dan logika gue yang ternyata banyak mitos yang tumbuh di masyarakat soal rambut. Pas gue praktekin sekarang, ternyata mitos itu tidak benar sama sekali. Banyak yang kayak gitu, nanti bakal gue bahas satu-satu di video. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan follow Instagram gue @haijul. Terima kasih. Jangan lupa sisiran.